40 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Stop dulu sampai di situ. Sebab sesungguhnya apa? Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Alkitab itu jujur. Alkitab nggak menyangkali, Alkitab nggak mengingkari, Alkitab nggak pura-pura nggak tahu. Dunia lagi gelap, ada perang dagang, ada orang banyak di PHK, ada ekonomi yang sulit, ada banyak orang yang sedang ketakutan, yang sedang putus asa. Tuhan nggak mengingkari itu. Dunia makin gelap, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi buat saudara dan saya, anak Tuhan, ada kabar baik. Yang percaya bilang amin. Karena setelah itu ada kata tetapi. Mantap nih, tetapi, amin. Karena kata tetapi itu adalah kata sambung atau jembatan dari kata yang membuat yang di depan gak berlaku. Kalau ada seorang pria jatuh cinta sama seorang wanita lalu bilang, aku suka sama kamu, kamu mau gak jadi pacarku? Lalu yang wanita bilang begini, kamu itu orang yang baik, kamu itu ganteng lagi, mapan, kerjaannya bagus, buat banyak orang, buat saya juga kamu itu pasangan yang idaman. Tapi setelah itu dia ngomong, tetapi, habis semua, kalimat itu gak guna. Tetapi saya lagi mau sendiri. Tetapi saya lagi gak mau pacaran, gak ada gunanya memuji, ya kan? Nah, ayat ini bilang begini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Baca sama-sama Pak Berry. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Buat kita orang percaya, kegelapan bukan akhir. Sama-sama bilang situasi gelap bukan akhir. Amin. Situasi gelap justru tanda. Amin. Di slide saya ada tuh. Sebuah tanda. Tanda apa? Tuhan bergerak di balik layar. Tuhan kerja di balik layar. Untuk buat perbedaan buat anak-anaknya. Dunia semakin gelap. Dunia semakin ditutupi dengan kekelaman. Tapi anak-anak Tuhan menerima terang dari Tuhan. Menerima berkat dari Tuhan. Menerima kebaikan dari Tuhan. Itu tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Apa yang Alkitab bilang ketika ada narasi tentang gelap? Ya, gelap mewakili malam, tengah malam, gelap mewakili hening, sunyi, sepi, sendiri, takut, gentar, cemas, kelam, mengerikan. Dunia melihat gelap seperti itu. Ya, ekonomi gelap maksud saya. Masalah kesehatan yang gelap, gak ada obat, gak bisa sembuh. Dunia melihatnya sebagai akhir. Tapi apa yang Alkitab lihat tentang gelap? Situasi yang gelap, saya menyebutnya situasi tengah malam, sama-sama bilang tengah malam. Di tengah malam yang tergelap, di sana justru Tuhan bekerja. Amin. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di kala malam yang tergelap. Boleh dibaca Pak ayatnya? Keluaran 12 ayat 29. Keluaran 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Maka pada tengah malam terang apa gelap? Di situasi yang tergelap Tuhan bekerja. Saya nggak tahu situasi hidupmu apa yang sedang mengalami gelap, tantangan, masalah yang nggak tentu. Mungkin ekonomi lagi gelap, kesehatan lagi gelap, mungkin rumah tangga, kerukunannya, keharmonisannya lagi gelap. Miliki iman, justru di situasi yang gelap Tuhan buat pembebasan. Amin. Di balik layar Tuhan bekerja. Hanya karena kita tidak melihat Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Yesus pernah bilang, sampai hari ini aku kerja. Kenapa? Karena Bapakku bekerja. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja. Apa buktinya? Saudara dibawa ke tempat ini karena Roh Kudus. Amin. Dan sampai hari ini, di tengah situasi hidupmu, di tengah tantangan yang kau hadapi, Tuhan kerja di balik layar. Amin. Di malam yang gelap itu, di malam yang tergelap itu, justru kuasa dinyatakan. Ketika Paulus dan Silas
Ditangkap, dipukul, didera, ditaruh di penjara yang paling dalam. Boleh dibuka Pak, Kisah Rasul 16. Yuk kita lihat Kisah Rasul 16. Saya mau saudara lihat dulu nih sudut pandang Alkitab ketika ngomong tengah malam, ngomong gelap. Apa sih yang Alkitab bilang? Nanti baru saya masuk ke poin khotbah saya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam. Kira-kira tengah malam. Malam yang paling gelap, tengah malam. Lanjut. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Seketika itu juga terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terbuka semua pintu justru di tengah malam. Amin. Situasi gelap maksud saya gini nih. Dunia lihat gelap ketakutan. Kita lihat gelap, oh ada mujizat. Amin. Kita lihat situasi gelap, oh ada harapan. Tuhan di tengah gelap buat pembebasan. Tuhan di tengah gelap nyatakan kuasa. Tuhan di tengah gelap memulai kemenangan. Ketika Gideon diserang 300.000 orang pasukan lebih, orang Midian, orang Amalek yang mau mengambil hasil panennya. Lalu Tuhan bilang, kamu punya pasukan 32.000, kurangin lagi karena aku mau perang bersamamu. Supaya kalau kamu menang gak berpikir kemenangannya dari kamu. Dikurangin 300 orang lawan 300.000 orang. Satu orang artinya sama dengan lawan 1.000 orang. Kemungkinan menangnya tipis, gak mungkin. Tapi kita tahu akhir ceritanya, Gideon bersama 300 orang mengalahkan 300.000 orang lebih. Kapan itu kemenangan dimulai? Boleh baca Pak, Hakim-Hakim 7 ayat 19. Hakim-Hakim 7 ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan jaga tengah malam lagi. Wow, setiap kali kita baca tengah malam, Tuhan mulai mujizat. Tengah malam itu menggambarkan, mewakili situasi yang sangat gelap. Di tengah situasi kesehatanmu yang sangat gelap, Tuhan buat mujizat. Amin. Tuhan nyatakan kemenangan. Amin. Saya mau saudara bisa lihat ini sehingga waktu dunia mungkin nanti saudara dengar berita ekonomi lagi gelap, saudara nggak takut, saudara justru bersuka cita. Oh justru saya anak Tuhan, waktu gelap saya lihat mujizat. Amin. Waktu gelap saya lihat kemenangan. Dan akhirnya kemenangan itu terjadi. Buat saudara yang mengalami ancaman, fitnahan, butuh keadaan, Tuhan putar balik dong keadaan saya. Tuhan memutar balik keadaan pada waktu tengah malam. Di mana kisahnya? Saudara tahu kisah Haman dan Mordekai? Haman ini, nanti baca di kitab Esther, Haman ini adalah orang kepercayaannya raja. Satu kali dia keluar dari istana, dia melihat, dia tersinggung kayaknya Mordekai tidak menghormati dia. Jadi dia marah, dia tanya itu orang namanya siapa? Mordekai. Dia marah dan dia pelihara amarahnya. Makanya kalau marah jangan dipelihara amarahnya. Tadinya cuma marah, sekarang berikhtiar untuk bunuh. Karena dipelihara amarahnya. Jadi naik tuh dari marah, sekarang mau bunuh. Setelah mau bunuh dia tanya, dia orang mana sih? Dia bangsa mana? Dia orang Yahudi. Seluruh orang Yahudi harus dibunuh. Dia punya kekuasaan, punya jabatan, lalu dia tulis surat ketetapan. Dia punya materai raja, orang kepercayaan raja, punya jabatan. Dia pakai jabatannya untuk menghancurkan orang. Saya doa saudara ngerti. Hari ini Tuhan mau kasih buat saudara jabatan, posisi. Tapi bukan untuk hancurkan orang, untuk bantu orang. Yang percaya bilang amin. Untuk tolong orang, amin. Tapi Haman beda. Dia tulis pada tanggal 13 bulan Adar. Dibagikan suratnya kepada seluruh wilayah kerajaan Ahasiweros. Dikasih ke bupatinya, dikasih ke RT RW-nya untuk dicatat rumah orang Yahudi ada di mana saja. Tanggal 13 tangkap mereka, bunuh mereka. Tapi sebelumnya gantung dulu Mordekai di tiang gantungan. Tanggal 13 bulan Adar. Lalu Mordekai datang kepada Esther dan mengajak seluruh orang Yahudi doa minta tolong sama Tuhan. Dan kalau minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Yang percaya bilang amin. Amin. Dan pada malam besoknya Mordekai digantung. Jadi tanggal 12 menuju tanggal 13. Esther 6 ayat 1.
Ester 6 ayat yang pertama, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka berdirilah baginda membawa kitab catatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Pada malam itu raja tidak bisa, kalau saudara terjemahkan malam tidak bisa tidur, kira-kira jam 7 malam, jam 8 malam, ini pasti malam banget nih. Sampai dipanggil orang untuk bacakan kitab sejarah. Karena zaman itu belum ada Netflix, TikTok ya kan, Instagram, Reels. Mungkin kalau sekarang raja nggak bisa tidur lihat Reels, lihat Instagram, lihat TikTok. Tapi zaman itu belum ada, jadi dipanggil. Coba ambil kitab sejarah, bacain, saya mau dengar. Dan waktu dibaca, ada catatan. Raja sebelumnya mau dibunuh sama sida-sida raja. Tapi pemberontakan sida-sida raja itu dibatalkan. Jadi raja sebelumnya nggak jadi dibunuh, diselamatkan karena ada yang mengadukan hal itu. Lalu raja bilang, siapa yang mengadukan? Dari catatan sejarah yang mengadukan namanya Mordekai. Wow. Lalu raja bilang, Mordekai sudah dapat tanda jasa apa, promosi apa dari yang dia kerjakan buat kerajaan. Dari catatannya dia nggak dapat promosi, dia nggak dapat hadiah apa-apa. Buat saudara yang udah kerja nggak dihargai sama orang, dengar baik, jangan takut. Selama engkau anak Tuhan, Tuhan tahu tepat waktunya mempromosimu. Amin. Saya justru bersyukur pada waktu itu Mordekai nggak marah-marah. Saya yang kerja kok nggak dipromosi, saya yang kerja kok nggak dikasih hadiah. Dan raja bilang begini, kalau begitu baiknya orang itu kasih hadiah. Masih ada nggak? Ada. Mordekai besok digantung sama Haman. Dan ketika raja berbicara, di depan pelataran ada suara ribut-ribut. Suara siapa itu? Haman. Lagi suruh orang, benerin tiang gantungannya kurang tinggi ini. Kalau Zakeus cukup nih, kalau Mordekai nggak cukup. Tinggiin lagi. Lalu raja bilang, panggil dia. Raja, wah bersuka cita raja, karena orang kepercayaannya ada di depan. Kebetulan kamu ada di depan. Saya mau tanya nih, kalau ada orang berjasa sama kerajaan dan belum dapat hadiah, kira-kira kasih hadiah apa? Haman berpikir, wah ini pasti tentang saya. Lalu dia bilang, kasih baju kebesaran, arak keliling negeri, dan sorak-sorai buat orang itu. Katakan inilah orang yang kepadanya raja berkenan. Lalu raja bilang, kalau begitu idemu hebat, idemu dahsyat. Lalu raja bilang, lakukan itu. Tapi masih koma, lakukan itu buat Mordekai. Keadaan besok digantung, malah dipromosi. Terjadi kapan? Pada malam harusnya, besok digantung. Di situasi gelap, Mordekai nggak tahu besok gimana. Ketika datang sama Tuhan, justru di situasi yang gelap, di tengah malam Tuhan buat mujizat, Tuhan putar balik keadaan. Amin. Nah, saya masuk ke khotbah saya ini sekarang. Sekarang saudara lihat kan, di tengah malam banyak mujizat kan, di situasi yang gelap banyak mujizat. Kalau saudara sekarang ada di situasi yang gelap, sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, jangan menyerah. Jangan mundur. Saat tergelap adalah saat iman kita diuji dan dikuatkan. Amin. Banyak orang Kristen tidak terima jawaban doa, bukan Tuhan tidak kasih jawaban doa, tapi waktu jawaban doanya mau dikasih, dia sudah nyerah, dia sudah mundur. Intro khotbah saya tadi dimaksudkan supaya saudara ada di situasi yang gelap, nggak kecewa, nggak mundur, nggak takut, nggak cemas, nggak takut sama gelap, karena kita tahu situasi yang gelap Tuhan buat mujizat, situasi yang gelap Tuhan buat pembebasan, situasi yang gelap kuasa dinyatakan, situasi yang gelap kemenangan terjadi, amin. Sehingga kalau saya ada dalam situasi yang gelap, saya akan terus melangkah, saya akan stay in the game, saya nggak akan keluar dari pertandingan iman saya akan tunggu janji Tuhan, amin. Thomas Alva Edison, pencipta apa? Lampu. Berapa kali dia gagal? 1000 kali lebih. Ini nggak ada yang belajar ya, nggak ada yang jawab ya. 1000 kali lebih. Saudara tahu apa yang buat dia nggak nyerah? 1000 kali gagal nyerah, nggak nyerah. Dia coba lagi. Apa yang buat dia nggak nyerah? Sudut pandangnya beda. Ini sudut pandang manusia. Sekarang Tuhan lagi kasih sama saudara, lihat gelap, sudut pandang Tuhan lebih berkuasa lagi. Kenapa sudut pandangnya
Beda. Saudara boleh cari di chat GPT, Gemini, apalagi AI. Google, Meta ya, di handphone ada Meta ya kan. Di WhatsApp ada Meta, tanya. Quote dari kegagalan Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison bilang begini. Dia nggak bilang saya gagal. Dia bilang saya menemukan 10.000 cara percobaan yang salah menemukan lampu. Dia nggak merasa rugi dengan kegagalannya. Dia bilang saya menemukan cara yang salah percobaan lampu. Jadi saya mau coba lagi cari cara yang benar. Kalau sudut pandang manusia memberi manusia itu kekuatan untuk melangkah sehingga sekarang ada lampu, kalau dia nyerah di percobaan 1000 apa yang terjadi? Saya khotbah gelap, ya kan? Tak kelihatan sama saudara, ya kan? Udah gelap tambah gelap lagi. Pak Yosef juga gelap ya. Udah nggak ada lampu, gelap-gelapan ya kan? Tapi karena orang ini nggak nyerah, sudut pandangnya beda, amin. Tuhan sekarang lagi kasih saudara sudut pandang yang beda tentang gelap. Dunia lagi menyebarkan gelap. Tapi kita nggak akan nyerah, kita nggak akan takut. Bahkan di situasi gelap kita tahu Tuhan buat mujizat, Tuhan kerja di balik layar. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Daud bilang begini, boleh Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bahwa aku tertindas baik bagiku. Situasi gelap baik bagiku. Hari gelap baik bagiku, kata Daud. Daud melewati hari gelap berapa lama, berapa banyak? Banyak sekali. Banyak sekali. Raja pertama Saul lewati hari yang gelap. Gak enak dia. Terhilang. Simpson dari kandungan diurapi. Gak ada proses di hidupnya. Hilang. Daud, hari gelap di hidupnya. Banyak sekali. Tapi hari gelap di hidupnya buat dia berdoa. Siapa yang mengalami hari gelap dan berdoa? Boleh angkat tangannya. Siapa yang doa? Kalau doa cepat dijawab, gak ada pertumbuhan rohani. Kadang-kadang doa sepertinya gak dijawab. Padahal bukan gak dijawab. Waktu doamu gak dijawab, engkau terus berdoa. Itu berkatnya. Karena engkau berhubungan terus sama Tuhan. Amin. Dan karena engkau berhubungan terus sama Tuhan, kau satu frekuensi sama Tuhan. Kau jadi tahu rencananya Tuhan. Kau jadi tahu idenya Tuhan, pikirannya Tuhan. Kau jadi terus ke gereja, ya kan? Kadang-kadang ada orang cuma pengen air secangkir dari Tuhan. Padahal Tuhan mau kasih sumur berkat buat dia. Ada orang ingin doanya cepat dijawab, udah cukup secangkir air aja Tuhan. Dikasih, dijawab doanya. Lalu saya tanya, kemana dia gak pernah gereja lagi? Kan udah dijawab doanya Pak Pendeta. Oh gitu, udah sukses. Terus sekarang di mana? Kayaknya lagi di kasino kayaknya. Cuman secangkir berkat. Tuhan bisa kasih gak? Bisa kasih secangkir air. Tapi saya mau saudara tahu, Tuhan enggak berketetapan, Tuhan enggak merencanakan saudara hanya dapat secangkir air. Tuhan mau saudara dapat sumur berkat. Amin, yang tidak habis-habis. Gimana caranya? Makanya doamu belum dijawab, karena engkau dipersiapkan. Supaya satu frekuensi, terus doa, terus datang sama Tuhan. Supaya ngerti rencana Tuhan, supaya ngerti tujuan Tuhan buat hidupmu. Ada satu pribadi yang mengalami hari gelap, dan saya percaya nggak ada di antara kita yang pernah mengalami hari gelap segelap orang ini. Namanya Ayub. Ayub kehilangan anaknya, kehilangan bisnisnya, hancur semua. Ingat, Ayub melewati hari tergelap dalam hidupnya, tetapi itu membuat Ayub siap untuk berkat 2 kali lipat. Karena hari tergelap di hidupnya membuat dia sekarang kenal Tuhan secara pribadi. Dulu dari kata orang, dulu Ayub punya agama, sekarang Ayub punya hubungan sama Tuhan. Kalau doamu belum dijawab hari ini, saya curiga Tuhan mau saudara bukan cuma punya agama, Tuhan mau saudara punya hubungan. Dan ketika Tuhan
punya hubungan dengan hidupmu, hidupmu punya hubungan dengan Tuhan, saya curiga saudara lagi dipersiapkan untuk berkat Tuhan yang 2 kali lipat, berkat Tuhan yang lebih besar lagi, berkat Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Supaya lewat berkat di tanganmu, nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang ditolong, banyak orang diberkati Tuhan. Jadi kalau ada situasi gelap di hidupmu, saya mau bilang, jangan mundur, jangan menyerah. Nanti setelah lewat semua, saudara akan bersaksi, itu momen terbaik. Paulus pernah ada dalam situasi di mana antara hidup dan mati, dia bilang. Di Asia kecil, kapalnya hancur, kandas. Dan dia berserah total sama Tuhan. Kadang-kadang situasi gelap buat kita akhirnya berserah total sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolong Paulus. Dan Paulus bilang, itu momen terbaik dalam hidupku. Dan saya percaya kalau kita di surga nanti tanya sama Ayub, Ayub, kalau diizinkan hidup 2 kali kemudian atau diulang lagi pakai mesin Doraemon gitu kan, kehidupanmu balik lagi, lalu Tuhan gak buat anak-anakmu hilang, hancur, gak lewati hari gelap, kamu pilih gak lewati hari gelap atau pilih lewati hari gelap? Saya percaya, Ayub bilang, saya gak menyesali hari gelap itu. Karena hari gelap itu buat saya kenal Tuhan. Dan buat saya diberkati dengan berkat yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Jadi gimana? Kalau ada narasi, semua lagi gelap, kita tidak takut. Tuhan kerja di balik layar. Tuhan buat mujizat. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk satu frekuensi dengan Tuhan. Untuk terima kebaikan yang lebih banyak lagi. Jadi berkat buat keluarga kita. Sehingga lewat hidup kita banyak orang juga boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Saya mau lihat dulu tangan-tangannya. Ya, sorak-sorai bilang Tuhan Yesus baik. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Saya ulang, jangan nyerah. Malam tergelap adalah titik peralihan menuju terang. Situasi yang sangat mengerikan adalah titik menuju situasi yang sangat menyenangkan. Pak Pendeta nih ada-ada aja. Iya, ada contohnya. Ini jemaat sore dapat banyak nih. Karena di pagi nggak ada. Ingat Yairus, anaknya sekarat. Dia datang sama Yesus. Yesus ke rumah, anakku sekarat. Dia doa sama Yesus. Yesus jawab doanya, oke, aku ke rumah. Di tengah jalan sama Yesus, keadaan anaknya tambah baik apa tambah buruk? Tambah buruk, mati anaknya. Keluarganya kasih tahu, nggak usah susahin Yesus lagi, anakmu udah mati. Tapi Yesus bilang, stay in the game. Jangan mundur. Jangan nyerah. Percaya, di tengah situasi yang gelap, aku kerja. Percaya, di tengah situasi yang gelap, malam tergelap, itu peralihan melihat terang. Dan kita tahu Yesus datang ke rumahnya, anaknya dibangkitkan. Amin. Setiap hari selalu baru kebaikan Tuhan. Selalu baru rahmat Tuhan. Kejadian 1 ayat 5 boleh dibaca Pak Beri? Kejadian 1 ayat yang kelima. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ulang yang bagian bawahnya, jadilah petang, 2, 3. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah pergantian hari. Tiap hari berkat Tuhan selalu baru. Berkat Tuhan selalu baru. Di hari yang baru terjadinya gimana? Jadilah petang, jadilah pagi, itu hari yang baru. Petang itu jam berapa? Jam 6, setengah 6. Terang apa gelap? Terang. Berjalan waktunya, tambah terang apa tambah gelap? Kok tambah terang? Tinggal di mana saudara ya kan? Di planet lain ya kan? Tambah gelap ya kan? Terus makin gelap. Ya kan? Tapi jangan khawatir. Fajar pasti menyingsing. Terang pasti datang.
Di hari yang tergelap hidupmu, jangan khawatir, help is on the way. Jawaban doa dalam perjalanan, Tuhan pasti jawab doamu. Terang pasti datang. Ya, tepuk tangan buat Yesus. Mazmur 30 ayat 6b. Mazmur 30 ayat 6b. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Amin. Kalau kita pergantian hari jam berapa? 12 malam. Kalau saudara lihat jam 12 lewat 5 menit. 12 malam lewat 5 menit. Ini kan hari Minggu nih, nanti jam 12 lewat 5 menit. Itu hari Minggu apa hari Senin? Hari yang baru ya. Ada berkat baru ya. Ada rahmat yang baru ya. Tapi kalau saudara keluar rumah, lihat terang apa lihat gelap? Gelap. Jangan tertipu dengan matamu. Mungkin kelihatan hari ini masih gelap, tapi ketika engkau datang pada Tuhan, hari sudah berganti, mujizat sudah disediakan, berkat yang baru sudah dinyatakan, rahmat yang baru sudah dinyatakan dari Tuhan buat kita. Yuk tepuk tangan yang dahsyat. Sama-sama bilang, saya nggak boleh menyerah. Saat melihat malam tergelap, sama-sama bilang, saat melihat malam tergelap, nggak boleh menyerah. Karena itu tanda fajar hampir tiba. Amin. Sama-sama bilang, matahari pasti terbit. Sama-sama bilang, jawaban doa pasti datang. Sama-sama bilang, kuasanya pasti dinyatakan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Saya undang pemain musik, boleh siap-siap. Apa yang harus kita lakukan waktu dunia berkata semua lagi gelap? Apa yang harus kita lakukan? Saya catat ada 3. Yang pertama, tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Nanti saudara baca di rumah Habakuk 2. Di ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu menanti saatnya. Artinya janji Tuhan pasti terjadi. Amin. Yang kedua, berdoa dan menyembah seperti Paulus dan Silas. Nah, di tengah situasi yang gelap, jangan biarkan situasi yang gelap mendikte perkataanmu, mendikte apa yang harus kamu buat. Saya bersyukur dengan kisahnya Paulus dan Silas sebelum dia di penjara, masuk di penjara paling tengah malam itu, dia dipukulin. Didera. Saya percaya lembam-lembam badannya mungkin ada darah, sakit, ada luka. Tapi Paulus dan Silas tidak membiarkan sakit, luka, lembam di tubuhnya mendikte apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia rasa. Pilihlah percaya, Tuhan pegang kendali. Amin. Situasi terburuk apapun di hidupmu, percayalah, Tuhan pegang. Bilang kanan kirinya, Tuhan pegang kendali. Amin. Pilihlah percaya, sehingga dia menyembah Tuhan, dan akhirnya kuasa dinyatakan. Yang ketiga, bersiaplah untuk menerima mujizat. Untuk saudara yang sudah doa, saya percaya gak ada orang yang di situasi gelap, apalagi anak Tuhan, kemudian gak doa. Siapa yang punya masalah dan sudah doa buat masalahnya, boleh angkat tangan, saya mau lihat. Siap-siap terima mujizat. Karena Alkitab bilang Tuhan jawab doa jauh lebih banyak, lebih hebat dari yang sanggup engkau doa dan pikirkan. Dia tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Deklarasikan imanmu. Sama-sama bilang, aku percaya bahwa malam tergelap bukan tanda kehancuran, tetapi tanda Tuhan sedang bekerja. Pegang dadamu, bilang, aku tidak perlu takut. Aku akan tetap berdoa. Aku percaya. Dan aku menunggu dengan iman. Karena mujizat di tengah gelapnya malam sedang dalam perjalanan. Dan saya akan lihat mujizat di hidup saya. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Jadilah seperti apa yang kau ucapkan. Terjadilah di dalam nama Yesus.